Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rafika. Saya dari kelas A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihtisan. Pengertian ihtisan. Ihtisan adalah meninggalkan hukum satu dengan hukum lainnya dengan dalil syarak yang mengharuskan meninggalkannya. Dasar hukum dari ihtisan adalah Az-Zumar ayat 18 dan ayat 55 yang menjelaskan bahwa kita harus memilih yang terbaik. Jadi, jika kita menganut hukum satu yang menurut kita itu tidak terlalu baik, maka kita harus memilih hukum yang lebih baik dari hukum itu. Yang nomor 2 adalah tentang pembagian ihtisan. Yang pertama, ihtisan menurut hadis atau Al-Quran, yaitu penyimpangan dari suatu ketentuan hukum menurut qiyas yang berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, ketika ada orang yang lupa makan atau minum pada saat puasa, menurut qiyas ini batal, dikarenakan orang ini telah memasukkan sesuatu ke tenggorokannya. Tetapi menurut hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika ada orang puasa lupa lalu makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Hal inilah yang dimaksud dengan ihtisan menurut hadis ataupun Al-Quran. Yang nomor 2 adalah ihtisan yang didasarkan pada ijma', yaitu suatu keharusan menggunakan qiyas dikarenakan ada persoalan yang menyangkut tentang ijma'. Contohnya pada jasa pemandian umum. Di dalam pemandian umum ini harus jelas berapa liter air yang dibakar, berapa lama orang itu berendam. Tetapi ini memberatkan bagi orang-orang yang akan memakainya, sehingga para ulama sepakat untuk tidak memberatkan para penggunanya dengan tidak menakar berapa liter air yang digunakan dan berapa lama. Yang nomor 3 adalah ihtisan kepada qiyas yang tersembunyi, yaitu suatu masalah dari qiyas yang jelas kepada qiyas yang tersembunyi karena ada keberadaan qiyas tersembunyi ini lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Yang nomor 4 adalah ihtisan kepada kemaslahatan. Ketika dokter melihat aurat pasien wanitanya, maka itu diperbolehkan. Padahal pada kaidah umum ini tidak diperbolehkan. Tapi untuk kemaslahatan pasien tersebut, maka dokter boleh melihat aurat tersebut. Yang nomor 5 adalah ihtisan kepada adat istiadat masyarakat, yaitu penyimpangan suatu qiyas kepada urf yang telah terjadi atau dikenal oleh masyarakat. Contohnya, menyewa wanita untuk menyusui seorang bayi. Yang nomor 6 adalah qiyas karena darurat, yaitu suatu keharusan untuk meninggalkan qiyas dikarenakan adanya keadaan darurat. Contohnya, ketika sumur tertimpa dengan najis. Pada kaidah umum seharusnya air di dalam sumur harus dikeluarkan semua, tetapi keadaan ini cukup sulit. Maka menurut hukum Hanafiyah cukup untuk menghilangkan najisnya lalu menuangkan beberapa galon kepada sumur tersebut. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.